Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan terbesar yang Allah kasih adalah hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku pengikutnya. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dan mudah-mudahan juga ayah dan bunda di rumah yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini Ustadz Ilham tidak sendirian ya. Ustadz Ilham ditemani oleh siapa ya? Alka ya. Hari ini Ustadz Ilham ditemani oleh Alka ya. Alka gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya nih? Puasanya semangat. Semangat luar biasa ya. Nah, Ustadz dengar Alka itu sudah selesai hafalan juz 30-nya. Ya. Betul ya? Betul. Betul, Masya Allah. Ustadz Ilham minta tolong ke Alka bacain surat Al-Humazah ayat 1, Kak. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih Kak Alka ya. Sudah membacakan Quran surat Humazah ayat 1. Ngomong-ngomong Kak Alka tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik. Ayah bunda dan teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini Ustadz Ilham akan menyampaikan sedikit tentang hikmah dari Quran surat Al-Humazah ayat 1. Arti dari Quran surat Al-Humazah ayat 1 yang tadi dibacakan oleh Ananda Alka adalah celakalah ya, celakalah bagi pengumpat dan pencela ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melabeli kata celaka ya. Artinya akan Allah kasih siksa begitu ya kepada para pengumpat. Siapa itu pengumpat ya? Kakak tahu nggak pengumpat itu siapa? Nggak tahu juga ya. Baik. Teman-teman sekalian, pengumpat itu adalah mereka yang suka menghina, mengejek ya. Kemudian mencela, ngata-ngatain gitu ya, sehingga menyebabkan orang lain sakit gitu ya, sakit hatinya. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ketika kita bermain, berteman begitu ya, Ustadz Ilham seringkali menyaksikan, bahkan melihat sendiri gitu ya, ada anak-anak yang ketika bermain, mereka mainnya itu ngata-ngatain ya, ngejelek-jelekin gitu ya. Saling mengolok-ngolok, ya. Saling menghina, menjelek-jelekan. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, perkataan menjelek-jelekan itu macam-macam ya. Macam-macam. Misalnya ada yang dasar kamu botak gitu ya. Atau dasar kamu kurus gitu ya. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh teman-teman sekalian gitu ya. Nah, bahkan selain berupa ucapan gitu ya, selain ejekan itu berupa ucapan atau ledekan itu berupa ucapan, ternyata dalam ayat tersebut kita juga dilarang untuk mengejek dalam bentuk perbuatan misalnya. Contohnya misalnya ya, kita kayak gini nih, gitu, atau gitu ya. Nah itu nggak boleh teman-teman ya, itu sudah bagian dari mengejek yang bisa bikin orang lain atau membuat orang lain marah ya, sakit hatinya kemudian marah ya gitu ya. Nah teman-teman sekalian, pernah ada sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW ya. Ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud ya. Abdullah ibnu Mas'ud ini suatu hari mengambil ranting pohon ya untuk dijadikan siwak. Nah, namun saat itu ada angin yang berhembus yang kemudian menyingkap bajunya atau gamisnya gitu ya. Nah, betisnya Abdullah ibnu Mas'ud kelihatan oleh para sahabat dan ternyata betisnya Abdullah ibnu Mas'ud gitu ya, kaki betisnya itu kurus teman-teman ya, kecil kurus gitu. Sehingga ketika para sahabat menyaksikan itu,
para sahabat tertawa, ya, tertawa melihat kaki atau betis Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud yang kurus kecil itu, ya. Nah, melihat kejadian itu Rasulullah langsung bertanya, ya, langsung bereaksi bertanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian tertawa? Kata Rasulullah, ya. Kemudian para sahabat menjawab, kaki Ibnu Mas'ud kecil ya Rasulullah, begitu. Nah, kemudian Rasulullah dengan agak sedikit marah begitu ya, menjawab, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Sungguhnya betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud itu jauh lebih berat timbangannya ketimbang Gunung Uhud. Nah, Masya Allah, ya, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengejek, ya, baik mengejek secara lisan maupun mengejek secara perbuatan, ya. Ngata-ngatain tuh nggak boleh teman-teman, ya. Bahkan kalau kita lihat hadis tadi, itu kan para sahabat nggak ngejek pakai perkataan, ya. Mereka hanya mentertawakan gitu, ya. Tapi bentuk itu saja, bentuk seperti itu saja sudah Rasulullah SAW tegur dan tidak boleh teman-teman sekalian. Oleh karenanya, yuk sama-sama begitu ya, di bulan Ramadan ini gitu ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berlatih gitu ya, agar kita mampu menjaga lisan kita, ya, tidak mengolok-ngolok, tidak ngejek, tidak ngata-ngatain temen gitu ya. Bahkan yang lebih parah, Ustadz Ilham pernah mendengar ada anak-anak yang ledek-ledekan nama orang tua teman-teman. Masya Allah, naudzubillah, ya. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak patut untuk dilakukan, ya, tidak boleh, ya. Seperti itu. Jadi mumpung di bulan Ramadan teman-teman sekalian, yuk sama-sama kita tahan lisan kita untuk tidak mengomentari hal yang tidak boleh, ya. Ngejek, kemudian ngata-ngatain gitu ya, baik mengejek secara lisan maupun secara perbuatannya. Karena mengejek itu selain bisa bikin sakit hati ya teman kita yang kita ejek, juga bisa menimbulkan perkara yang jauh lebih besar, ya. Bisa menimbulkan permusuhan, bahkan pembunuhan, ya. Nah, Ustadz Ilham pernah dengar berita di suatu daerah ada sekelompok remaja yang terlibat tawuran, bahkan sampai bacok-bacokan teman-teman, bunuh-bunuhan gitu ya. Penyebab utamanya apa? Karena ternyata mereka saling ejek, saling mengolok-ngolok, ya, sehingga masing-masing marah dan kemudian berkelahi dan terjadilah pembunuhan, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau Kak Alka sendiri apa namanya? Kalau ada yang ngejek ke Alka nih, teman Kak Alka ngejek ke Alka gimana perasaannya? Sedih nggak? Sedih pasti, ya. Sedih teman-teman sekalian. Saya yakin juga teman-teman di rumah sedih ketika ada teman-teman kita yang ngejek kita. Oleh karenanya stop gitu ya. Yuk gitu ya, kita berhenti untuk mengejek atau bercandanya jangan ejek-ejekan gitu ya. Jangan ngata-ngatain gitu ya. Bercanda sewajarnya saja, ya. Bulan Ramadan ini mari kita jadikan waktu untuk kita berlatih menjaga lisan kita agar di selesai Ramadan lisan kita terjaga untuk tidak mengejek, ya. Ayah bunda dan teman-teman sekalian, demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang didapatkan begitu, ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari kebodohan Ustadz Ilham sendiri, ya. Demikian, selamat berbuka puasa teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan amal-amal soleh kita di hari ini, ya. Ustadz Ilham pamit, Alka juga pamit, ya. Alka juga pamit. Demikian, hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Yeay.